Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai masjid ini dengan bacaan Bismillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan peran dan fungsi kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Salah satu upaya untuk menjaga nikmat Allah yang berupa iman dan Islam itu kita jaga dengan belajar. Jadi cara untuk menjaga bentuk syukur kita kepada nikmat Allah itu kita jaga agar nikmat itu tidak hilang. Nah, untuk menjaga nikmat Allah yang berupa iman dan Islam itu dengan cara belajar seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sarana dalam rangka untuk menjaga nikmat iman dan Islam, sekaligus juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hadirun, pagi ini yang akan kita bahas berkait dengan khidul qalbi wal jawarih. Bagaimana kita menjaga hati dan anggota badan kita. Hati dan badan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka bagaimana cara kita menjaganya? Kita menjaga dengan sikap istiqomah, baik batinah wa dhariyah. Jadi hati ini kan terkait dengan amal-amal batin. Sementara al-jawarih, anggota badan itu berkait dengan amal-amal zahir. Jadi amal batin itu niat saja itu termasuk amal batin. Kita meniatkan melakukan satu kebaikan dan belum jadi melakukan kebaikan, maka Allah mencatatnya dengan kebaikan yang sempurna. Itu amal batin. Kalau orang berniat melakukan kebaikan lalu diwujudkan di dalam amal-amal kebaikan, maka itulah disebut dengan amal zahir. Maka yang disebut dengan ibadah itu, kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al
wal batina wad dhahirah. Jadi yang namanya ibadah itu semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Jadi semua hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik berupa akwal, perkataan, af'al, perbuatan, minal batina wad dhahirah, baik yang bersifat batin maupun bersifat dhahir. Nah, amal batin itu yang dilakukan oleh hati. Ya. Maka bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ya, istiqomah untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana kita menjaga hati kita? Ya. Di antara perkara yang penting bagi seorang mukmin adalah apa? Muraqabatu qalbuhu. Bagaimana hati itu selalu merasakan huduru qalbi. Allah selalu merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Ya. Bagaimana kita selalu merasakan itu, sehingga kemudian tidak ada ruang di dalam aspek batin kita itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat hasud itu, ya, hasud, iri, dengki itu munculnya dalam hati. Ya, hati itu kemeropok gitu ya. Sekalipun yang pertama dilihat adalah melalui mata. Ya. Ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, ya, itu rasanya piye begitu. Ya. Nah, ini ya, muncul karena kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita? Ya, menjaga anggota tubuh kita, al-jawarih. Ya, dengan cara apa? Badlul juhdi fi khirdihima. Bersikeras, bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan segala upaya untuk melakukan satu amal dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bahas tentang al-mujahadah. Mujahadah itu kan berjihad. Bagaimana aspek ruhani kita itu. Ya, jadi kalau bapak-bapak sekalian pada pagi hari ini lolos, ya, di dalam mujahadahnya, ya, jam 4 sudah datang ke masjid, padahal nafsu itu mendorong supaya kita tetap berada di tempat tidur kita. Itu berarti kita lolos mujahadahnya. Ya, nafsu kita mendorong agar kita berada di tempat tidur. Tetapi ada sesuatu, ya, yang mendorong itu juga agar kita tetap pergi ke masjid. Maka disebut dengan mujahid itu apa? Man jahada nafsuhu. Orang yang berjihad, orang yang berjuang melawan nafsunya. Mujahadah itu apa? Mukhalafatun nafsi. Menyelisih nafsu. Ya, nafsu mengarahkan kepada hal-hal yang menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mujahadah, kesungguhan kita untuk melawan nafsu itu, maka kita tetap istiqomah di dalam ketaatan. Termasuk anggota badan kita. Ya, jadi tidak cukup hanya amal batin, tetapi juga harus diwujudkan di dalam amal-amal praksis, ya, dengan amal-amal soleh. Jadi ada 3 kemungkinan di dalam diri kita itu. Hanya niat melakukan kebaikan saja. Ya, niat melakukan kebaikan saja itu sudah dicatat oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna. Niat kebaikan, ya, lalu kemudian diwujudkan di dalam amal. Itu Allah mencatatnya, ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya.
Lalu ada orang yang punya niat melakukan keburukan, lantas tidak jadi, maka Allah mencatatnya satu kebaikan sempurna. Ada orang yang punya niat untuk melakukan keburukan dan itu diwujudkan dalam keburukan, maka Allah mencatatnya keburukan yang sempurna. Jadi kita ini kan hanya di 3 kondisi. Niat baik, orang sudah dilakukan. Niat baik, sudah dilakukan. Niat buruk aja jadi. Ya, kita ini berada di kondisi ini. Ya kalau bisa punya niat. Ya, niat itu kan qasdul qalbu, artinya menyengajakan hati itu. Ya, jadi punya niat diwujudkan di dalam perbuatan. Ya, tidak cukup hanya berhenti kepada niat saja. Nah, ayol hadirun, menggunakan hati, ya, istimaluhuma, menggunakan hati, menjaga hati dalam rangka kecintaan kepada Allah dan mencari ridhonya itu, ya, itulah yang harus dilakukan. Kenapa? Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a, ya, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, setiap dari pendengaran, penglihatan, hati, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hati kita. Ya. Ini yang harus kita jaga, ya, agar ketika Allah meminta pertanggungjawaban betul-betul kita gunakan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi hati dan anggota badan itu termasuk a'dhamu ni'amillahi ala ibadihi, termasuk nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya. Ya, nikmat Allah yang paling besar. Maka siapa yang melaksanakan ketaatan, menjadikan hati dan anggota badan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasinya dengan kecintaannya, ya, melakukan amal-amal yang Allah cinta dengan perbuatan itu. Ya, jadi menghiasinya hati dan anggota badan itu dengan sesuatu yang Allah cintai. Ya, digunakan sesuai dengan tujuan penciptaan. Faqad syakara nikmah. Itulah yang disebut dengan syukur nikmat itu. Ya, Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita anggota badan kita. Kalau kita gunakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, kita hiasi dengan sesuatu yang Allah cinta, itulah bentuk syukur itu. Ya, jadi saya seringkali menyampaikan, ya, di antara bentuk-bentuk syukur itu, ya, kalau Ibnul Qayyim itu, di antara bentuk syukur itu yang pertama, lisan mengucap alhamdulillah, sana'ullah, lisan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu, hati itu meyakini bahwa nikmat itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anggota badan kita, al-jawarihnya itu mewujudkan dengan amal-amal saleh. Al-Ghazali menambah satu lagi, apa? Menjaga agar nikmat itu tidak rusak, tidak hilang. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bagaimana nikmat iman
nikmat Islam itu tidak hilang dalam diri kita, dalam hati kita? Ya dengan belajar begini. Ya, dengan belajar begini kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Kita mengenal Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Dan inilah yang barangkali bisa menambah, menjadi pupuk atas keimanan kita, sehingga iman dan Islam kita itu tidak hilang di dalam diri kita. Ketika Allah memberikan kepada tubuh kita berupa kesehatan, ya, sehat jasmani, sehat itu kan kalau di dalam Islam itu kan menyangkut dua hal, ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Ya, banyak orang yang sehat secara fisik tetapi sebenarnya sakit. Ya, ada orang yang secara aspek batinnya itu sehat, tetapi secara fisik memang sakit. Nah, kita berharap jasmani dan rohani kita itu sehat. Ya. Ayolah hadirun, kembali lagi. Jadi misalnya ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan atas tubuh kita, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kita berolahraga, dengan cara kita istirahat yang cukup, dengan cara makan makanan yang bergizi misalnya. Itu bagian cara syukur nikmat agar nikmat itu tidak hilang di dalam diri kita. Ya. Maka kalau kita jadikan semua hal itu, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, kita hiasi dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaan, itulah disebut dengan syukrun nikmah. Ya, kita menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaguskan dalam berkhidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan? Jazaa'us syakirin wa sawabul muhsinin. Maka kita akan mendapatkan balasan atas syukur kita, ya, balasan atas syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan balasan atau pahala atas kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi ini satu hal yang sangat sulit, ya. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijaga, maka rusak nikmat itu. Atau nikmat itu tidak digunakan sebagaimana tujuan penciptaan, ya, tidak dijaga yang berupa hati dan al-jawarih tadi itu, diabaikan, ya, maka orang yang demikian ini faqad kafara nikmatillahi fiha, maka orang yang demikian ini termasuk orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, yang namanya kufur itu ada kufur ada kufur i'tiqadiyah, ada kufur nikmah. Kalau kufur i'tiqadiyah itu menyangkut keyakinan. Ya, misalnya tidak yakin dengan adanya yaumul ba'ats, tidak yakin dengan yaumul akhir, tidak yakin dengan Al-Quran, maka itu menjadi kufur i'tiqadiyah. Nah, ada kufur nikmat, tidak memanfaatkan nikmat itu sebagai tujuan penciptaan, itu termasuk kufur. Ya. Maka orang yang demikian ini maka akan mendapatkan siksa dari Allah karena sebab itu, ya, sebab kufur nikmah. Padahal pada hari di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan itu nanti akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Anggota badan nanti itu akan menjadi saksi. Ya. Pada hari itu akan menjadi saksi bagi mereka. Apa?
alsinatuhum lisan. Lisan ini digunakan untuk apa? Ya. Dia akan menjadi saksi. Betul ya Allah, lisan si fulan itu digunakan untuk ghibah, digunakan untuk namimah, adu domba. Itu akan menjadi saksi nanti itu. Dan kita tidak bisa pada hari itu membuat alasan-alasan. Wa aidihim, tangan ini juga menjadi saksi. Ya. Betul ya Allah, tangan si fulan itu digunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Betul ya Allah, tangan si fulan itu digunakan untuk memukul pada orang yang tidak salah misalnya. Itu semua akan menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Ya. Itu akan menjadi saksi. Tidak bisa kita itu memberikan alasan-alasan. Tidak bisa kita nanti itu menolak. Kenapa? Karena anggota badan kita yang menjadi saksi atas perbuatan, baik berupa kebaikan maupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Allah, kaki si fulan itu digunakan untuk menuju masjid. Setiap 5 kali melaksanakan ibadah sholat. Kaki si fulan itu ya Allah digunakan untuk maksiat, menuju kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi ya Allah. Itu akan menjadi saksi. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita berbuat baik, maka anggota badan menjadi saksi bahwa anggota badan si fulan itu melakukan kebaikan. In aksantum li anfusikum, fa in asatum falah. Jika kau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untukmu. Fa in asatum falah. Dan jika kau berbuat keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada diri kita. Maka dari itu kita siapkan, ya. Di pembahasan yang kemarin, ya, tentang zuhud itu, Ibnu Abbas menjelaskan tentang huruf za. Apa itu? Zadun lil ma'ati, bekal untuk hari akhir, ya, bekal untuk akhirat kita. Ya, untuk bisa memperoleh bekal itu ya di dunia ini kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena amal kebaikan di dunia itu nanti akan kita petik nanti di akhirat. Ya, kita banyak memetik hasilnya. Ya. Kalau di dunia ini melakukan keburukan, kita akan petik keburukan itu nanti di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan petik kebaikan nanti di akhirat. Ya. Surat An-Nur ayat 24. Di dalam surat Yasin ayat 65. Ya. Ini bahwa anggota tubuh kita nanti itu akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu nakhtimu, kami tutup ala afwahihim, mulutnya ditutup. Ya. Wa tukallimuna, dan kami berbicara bi aidihim, dan berbicara kepada kami aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, menjadi saksi arjuluhum, tangan-tangan kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka perbuat. Ya. Lisan mulut ditutup. Ya. Tangan yang berbicara, kaki yang berbicara atas apa yang dia kerjakan. Ya. Inilah pentingnya kita itu menjaga, ya, hati dan anggota badan kita ini, ya, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah sesuai dengan tujuan penciptaan. Al-qalbu itu apa? Ra'isul jawarih wa amiriha.
Jadi qalbun itu ra'isul jawarih. Ra'is itu kan artinya kepala. Kepala anggota badan. Ya, jadi badan ini junudnya, tentaranya. Ya, hati ini adalah kepalanya, amiruha, pemimpinnya. Ya. Ya. Dan bagusnya, rusaknya anggota badan itu sangat terkait dengan bagaimana hatinya. Ya. Kalau hati kita itu baik, hati kita itu bersih, ya, maka amal ibadah kita itu akan baik. Saluhaha wa fasaduha. Ya, anggota badan akan melakukan kebaikan. Ngikut itu. Ya. Jadi al-jawarih itu sebagai junud, sebagai tentara-tentaranya itu mengikuti pimpinannya. Ya. Maka disinilah ya, pembahasan yang lalu itu tentang mujahadah itu penting. Ya. Karena itu yang yang jihadnya adalah jihad bagaimana kita melawan hawa nafsu itu, kita memperbaiki hati kita. Ya. Jadi kalau kita melihat istilahnya jihad, ada istihad, ada mujahadah itu. Ya, jihad itu secara fisik, istihad itu secara pikiran, maka mujahadah itu aspek rohani kita yang kita perbaiki. Ya. Jadi ini mujahadah itu satu hal yang penting. Tidak selalu kemudian bahwa mujahadah itu selalu wiridan sekian ratus kali tidak. Ya. Jadi kembali lagi, Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kata Rasulullah, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada namanya mudghah, daging. Ya. Apabila bagus, saluhal jasadu kulluhu, maka akan baguslah seluruh jasadnya itu. Akan baguslah seluruh anggota badannya itu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, apabila mudghah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya itu. Ala wa ya al-qalbu, ingatlah itu adalah hati. Ya, ini hati. Ya, maka kalau kita bercermin, kalau kita bercermin, kemudian nggak kelihatan wajah kita, itu jangan disalahkan wajah kita, maka dibersihkan cerminnya. Kalau kita ini, dalam hal hati ini adalah cermin, hati ini adalah cermin, maka yang kita bersihkan adalah hati kita. Ya. Agar hati ini bisa cemerlang, agar hati ini bisa bagus. Ya. Di antara bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hati inilah akan muncul sifat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian anggota badan, al-jawarih yang harus kita jaga itu al-jawarih, anggota badan yang mesti kita jaga itu ada 7. Yang pertama adalah al-ain, mata. Kemudian wal udhun, telinga. Wal lisan, lisan. Wal batn, perut. Wal farji, kemaluan. Wal yadu, tangan. Wal rijlu, kaki. Ada 7 anggota badan kita yang harus kita jaga, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata itu termasuk nikmat yang besar. Nikmatun adimah.
nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata ini kita bisa melihat ketakjub, ya, punya rasa takjub, ya, atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Itu dengan mata. Ya. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Ya. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, ya, kita gunakan sebagaimana tujuan ciptaan apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ketakjuban kita, maka ini yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat, ya, lombok itu kok ana sing warnane ijo, ana sing warnanya merah. Ada satu lombok itu kok ana sing ijo, ana sing merah misalnya gitu. Ya. Itu yang menimbulkan ketakjuban. Nah, bagaimana Allah membuat seperti ini? Ya, ini yang menimbulkan satu keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas ciptaannya. Ya. Termasuk bagaimana Allah mengatur semesta ini. Ya. Kalau bukan Allah zat yang maha kuasa, maka pastilah akan terjadi benturan yang begitu hebatnya di tata surya ini. Tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka itu berjalan sesuai dengan sunatullahnya. Ya. Jadi al-ainu, mata itu termasuk nikmat. Maka hendaknya kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebagaimana tujuan penciptaan apa? Al-muti'ina asyakirin. Menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang berupa mata. Ya. Sebaliknya, kalau kita gunakan al-ain ini untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak cintai, untuk melihat perempuan yang bukan mahram kita, al-ajanib, ya, untuk melihat hal-hal yang menimbulkan syahwat, maka inilah termasuk apa? Bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa mata ini. Ya, ini harus kita jaga. Ya, maka kalau kita pernah membahas tentang puasa itu, bagaimana kita mempuasakan anggota tubuh. Ya, jadi yang dipuasakan bukan hanya perut, tapi seluruh anggota tubuh kita ini kita puasakan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, al-udhun, ya, telinga. Ini juga termasuk nikmat Allah, a'dhamun ni'ami aidan. Termasuk nikmat Allah yang besar pula. Ya. Kadang kita ini, ya, dihilangkan satu saja misalnya pendengaran itu, ya kita harus menggunakan alat bantu. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepada kita berupa pendengaran. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Termasuk tadi penglihatan. Inna sam'a wal basar. Ya, pendengaran, penglihatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat yang berupa telinga ini, kita gunakan sebagaimana tujuan penciptaan untuk mendengarkan kalam, ya, kalamullah. Kita mendengarkan Al-Quran, kita simaan, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mendengarkan kalamul ulama, ya, ucapan-ucapan para alim. Kita mendengarkan ucapan-ucapan hukama, ahli-ahli hikmah. Ya. Ini dalam rangka tujuan sesuai dengan tujuan penciptaan.
Jangan sampai kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ya. Ini kaitan dengan nikmat yang berupa udhun. Maka kata Al-Ghazali, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wala tadunanna annal isma. Janganlah kamu mengira bahwa dosa itu yahtassu bihil qail, hanya dikhususkan saja bagi orang yang berbicara. Ya. Dunal mustami, tanpa orang yang mendengarkan. Fa'inal mustami'a syarikul qail, orang yang mendengarkan itu berserikat, bersekutu dengan orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabina, wa huwa ahadul mughtabaini. Dan hal yang demikian itulah salah satu bentuk ghibah itu. Jadi ghibah itu orang mung sing ngomong to. Tetapi yang mendengarkan juga itu bagian yang mendapatkan dosa. Ya, kan ghibah itu mesti banyak ya. Orang ghibah itu ngerasa itu mungkin dewean. Ya, mesti ada orang lain. Ya. Kadang wong liya iku kadang sing ngegongi. Oh ya misalnya gitu. Jadi ghibah itu kan ghaib ya. Sesuatu yang dibicarakan ya. Yang tujuannya memang dalam rangka tadi itu. Pasti ada rasa iri atas nikmat yang telah diterima oleh orang lain. Ya. Sekalipun itu betul. Ya, jadi namanya ghibah itu ya memang betul. Tetapi motifnya orang itu menggibah, ngerasani itu pasti ada sesuatu di dalam hatinya itu apa? Rasa iri. Sekalipun itu betul bahwa si fulan itu mendapatkan ini, mendapatkan ini. Ya. Kalau pembahasan yang pernah kita lakukan tentang husnudzon itu kepada orang lain, mestinya kita husnudzon bahwa apa yang diterima oleh orang lain itu hasil usahanya sendiri, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ghibah itu namanya ghibah. Kalau kemudian kita bicara orang lain dan orang lain memang tidak melakukan, nah itu namanya fitnah. Ya. Jadi ghibah itu memang itu yang dilakukan, kenyataannya. Ya. Cuma motifnya itu yang kemudian disebut motifnya. Maka dikatakan apa? Seperti makan daging bangkai saudaranya itu. Ya, wis bangkai, ya, kemudian mati. Ya, kan? Nah, disebut bangkai itu kan bisa disembelih bukan karena Allah ya bangkai, atau kemudian ya binatang sudah mati kemudian dimakan. Sampai Allah menggambarkan begitu. Ya. Apakah salah seorang dari kamu itu senang makan daging saudaranya? Maitan, wis dadi bangkai itu. Ya, Allah menggambarkan begitu itu. Okay. Jadi maka melibatkan dua orang kata Al-Ghazali, orang yang berbicara, ya, dan orang yang mendengarkan. Ya, tidak dikhususkan hanya yang berbicara saja, termasuk yang mendengarkan. Maka hendaknya kita ini ya menjadikan al-udun kita, telinga kita ini untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, misalnya ono komunitas ghibah itu ya kemudian ya, kita ingatkan misalnya begitu. Ya, ini kaitan dengan nikmat yang kedua yang harus kita jaga, anggota badan kita. Kemudian yang selanjutnya al-lisan. Lisan ini juga termasuk ya a'dhamu ni'amillahi 'ala 'abdihi. Juga termasuk nikmat Allah yang besar, lisan. Inilah sebenarnya lisan ini yang paling banyak ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, lisan ini. Ya. Jadi fitnah itu karena lisan. Orang berperang ya berkelahi itu juga karena lisan. Ya, lisan ini luar biasa. Dia seperti apa? Tajamnya seperti pedang. Ya, jadi kalau membunuh itu hanya sekali. Ya.
Tapi kalau lisan ini sudah memfitnah, itu satu kampung itu bisa merasakan. Ya. Jadi lebih bahaya sebenarnya. Ya. Dan lisan ini juga yang menjadikan al-kidbu, ya, dusta, ya, kemudian adu domba, ini lisan ini. Ya, maka hendaknya kita bisa menjaga lisan kita, ya, untuk kita gunakan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Ya, bagaimana lisan kita itu, omongan kita itu membuat orang lain itu melakukan satu kebaikan. Ya, itu tujuannya begitu. Ya, lisan kita digunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gunakan untuk tilawah, ngaji misalnya. Ya. Jangan digunakan untuk sebaliknya. Ya. Jadi lisan digunakan sebaliknya itu apa? Dalam rangka untuk tadi berbohong, untuk ghibah dan lain sebagainya, Maka di ayat yang sudah kita baca, lisan ini termasuk yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya, lisan kita menjadi saksi. Oh ya, si fulan itu ya pernah ghibah. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat itu, ya, berkaitan dengan orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya. Ada orang yang punya amal kebaikan di dunia, tetapi juga punya amal keburukan yang berupa ghibah ini. Maka besok pada yaumul akhir itu, orang-orang yang pernah dighibah itu semuanya akan matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan itu pernah ghibah saya. Maka amal kebaikan kita diberikan oleh si fulan itu. Datang lagi, ya Allah, si fulan itu ghibah saya, diberikan. Hingga amalnya itu menjadi minus. Itu yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut di dalam amal itu. Amal perbuatannya di dunia itu banyak, tetapi karena ghibah ini kan berkaitan hakku adami. Hak adami itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, masih tetap harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Utang piutang misalnya. Ya, maka pentingnya meminta maaf itu dalam rangka menghalalkan di dunia ini. Ya, ini bahwa sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, di antara anggota badan yang harus kita jaga dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi al-qalbun wal jawarih ini harus kita jaga. Ya, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Kita jaga dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Ya, kita arahkan dalam rangka ibadah, kullu ma yuhibbullahu wa yardahu. Kita lakukan dalam rangka untuk apa? Melakukan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik berupa perbuatan, perkataan, baik yang bersifat batin maupun zahir. Inilah yang harus kita jaga. Khudul qulbi wal jawarih. Menjaga hati dan anggota badan kita. Baik, saya kira itu ya, sebenarnya masih banyak, ada perut, ada kemaluan dan lain sebagainya. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Wonten? Sampun nggih? Nggih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.